Aku udah bilang sama kamu kan, kamu jangan pernah temuin aku lagi. Terus ngapain kamu datang ke sini? Ini semua gara-gara Papa. Papa malah suka sama Amira. Itu sebabnya Papa ngerencanain ini semua kan? Reza, jangan ngomong kayak gitu sama papa kamu. Mbak Mita nggak usah ikut campur deh. Ini urusan keluarga kita. Mbak Mita cuma staf kantor di sini. Jangan berani-beraninya lo sentuh Amira. Ayo Amira, kita pergi dari sini. Ayo. Reza, kamu apa-apaan sih? Lepasin tangan aku. Ya, kamu harus mau. Jangan mau kamu dideketin cowok bajingan kayak dia. Ayo. Reza, Reza. Kamu tidak ingin mama ketemu sama anak kandung mama, kan? Itu sebabnya kamu biarkan mama tidak membaca surat kaleng itu. Bilang, iya kan? Mama jahat. Mau duduk Reza kayak gini. Mama jahat. Reza! Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Udah, sana. Aku nyakitin perasaan Reza. Astagfirullahaladzim. Reza! Udah, sana. Reza! Pak, dia pergi ninggalin kita, Pak. Reza ninggalin kita, aku gak mau kehilangan dia. Reza! Mama, sudah. Pak, Reza ninggalin kita, Bapak harus kejar dia. Ayo, Ma, kita masuk. Ayo. Aku gak bisa tenang, Pak. Anak kita pergi ninggalin kita. Siapa tahu dia pergi ninggalin Mama! kita selamanya. Aku gak bisa tenang. Mama! Bapak lepasin aku, lepasin. Ma! Ma! Saya! Astagfirullahaladzim. Mama, stop! Ya Allah. Mama, stop! Buka, Ma. Ma? Aku harus kejar Reza, Pak. Aku nggak mau kehilangan dia. Walaupun dia bukan anak kandungku, tapi dia udah seperti anak kandungku sendiri. Aku nggak mau. Iya. Kita kejar Reza. Kita cari Reza. Mama lihat kan akibatnya kalau Mama nyetir sendiri. Biar Papa yang nyetir ya. Reza? Ada apa, Za? Lo berantem lagi sama Amira? Lo sabar aja ya buat minta maaf sama Amira. Tunggu aja sampai dia tenang dulu. Baru lo datang lagi ke dia. Ini bukan soal Amira. Gue udah relain dia. Tapi ini masalah lain. Soal lain apa yang bikin Reza kayak gini? Jangan-jangan ada apa, Zah? Lo kenapa? Cerita dong sama gue. Ada apa, Zah? Gue emang bukan anak kandung nyokap gue. Ya, gue mencoba untuk menghadapi sikap kenyataan itu. Lo lihat sendiri kan, kalau gue mati-matian untuk mencari anak kandung nyokap gue. Gue berharap
gue bisa mempertemukan nyokap gue dengan anak kandungnya sendiri. Ya, ini untuk balas budi aja. Karena nyokap gue udah ngerawat gue dari kecil. Iya, gue tahu, Zah. Tapi sekarang, nyokap gue benci banget sama gue. Dia nuduh gue. Katanya, gue menghambat jalannya untuk mempertemukan anak kandungnya. Dan dia nuduh kalau gue gak rela kalau nyokap gue ketemu sama anak kandungnya. Kalau nyokap gue bisa berpikiran sejahat itu ya? Udah, lo tenang aja dulu, Zah. Mungkin semuanya cuma salah paham. Salah paham di dalam keluarga itu kan biasa. Gue yakin, pasti nyokap lo nggak akan bermaksud untuk nyakitin lo. Dan sekarang, kalian sedang menikmati saat-saat seperti ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amira, Reza datang kemari nggak? Bu Sandra sabar ya, Bu. Lebih baik kita ngobrolnya sambil duduk ya. Silakan duduk, Bu. Sebenarnya ada apa, Ibu Sandra? Reza pergi dari rumah, Amira. Dia ngambek sama ibu. Reza ngambek. Ya Allah, ngambek kenapa, Bu? Dia ngambek karena ibu nuduh dia. Ini semua salah ibu. Harusnya ibu nggak bilang begitu sama dia. Emangnya Ibu Sandra bilang seperti apa? Ibu bilang kalau dia sengaja tidak memberikan informasi kepada ibu tentang orang yang tahu mengenai anak ibu yang hilang. Karena dia tidak ingin mempertemukan ibu dengan anak kandung ibu. Itu bukan tuduhan, Ma. Itu kenyataan. Bu Sandra sabar ya, Bu. Saya rasa masalah ini cuma masalah salah paham. Ibu Sandra salah paham sama Reza dan Reza salah paham sama Ibu. Saya rasa Reza nggak mungkin ngelakuin hal seperti ini, Bu. Reza pada saat itu dia benar-benar mencari anak kandung Ibu. Dan Reza nurutin apapun yang orang itu minta. Mungkin orang itu aja, Bu, yang sengaja ngelakuin ini sama Reza. Setelah Reza menurutin apa yang Reza minta. Dan tiba-tiba orang itu menghilang. Dan karena orang itu udah mendapatkan semua yang dia mau. Hei, kamu ini tidak tahu apa-apa. Lebih baik kamu diam. Kamu pikir kami ini orang yang gampang dibodohi sama anak kayak kamu? Jelas saya tahu apa maksud dibalik semua yang dilakukan Reza. Tengih. Malah marah-marah depan aku lagi. Dan sekarang, kalian sedang menikmati saat-saat seperti ini. Kalian mau bikin kami merasa bersalah. Saya dan istri saya jadi bertengkar. Begitu kan? Introspeksi dong. Anda teriak-teriak di sini cuma bisa nyalain orang aja. Lihat kesalahan Anda sendiri. Cuman bisa manas-manasin keadaan. Bikin orang kesel, tahu nggak? Kamu tidak usah ikut campur urusan keluarga saya. Oh, sampai sekarang Anda belum sadar juga ya? Kalau memang ini urusan keluarga Anda, kenapa ributin di depan rumah saya? Diam!
Pak Johan, tolong jangan ribut di sini. Pak, kita ini sekarang cuma ngebahas masalah yang sepele. Pak Johan sadar. Pak Johan dan Ibu Sandra datang ke sini untuk mencari anak Bapak yang hilang. Untuk mencari Reza. Harusnya Bapak membahas Reza, bukan ngebahas masalah yang lain. Maaf Bu Sandra. Maafin saya, Bu. Jujur Bu Sandra, sekarang saya sama Reza lagi ada masalah dan Reza sama sekali nggak datang ke sini, Bu, dan saya nggak tahu Reza ada di mana. Ya Allah, Pak. Jadi sebetulnya Reza pergi kemana? Amira, Reza tuh nggak punya teman tempat dia berbagi. Apalagi teman seperti kamu yang bisa menuntun dia. Ya Allah. Gue yakin, pasti sebenarnya nyokap lo mau bilang yang lain. Tapi keluarnya malah yang nyakitin lo. Sebaiknya lo... Gue tahu, Van. Lu mau bilang sama gue kan, sebaiknya gue pulang dan ketemu sama nyokap gue. Enggak, bukan itu bro. Jangan salah paham dulu dong sama gue. Gue welcome, lo mau kapan aja di sini. Niat gue cuma mau hibur lo kok. Gue nggak pengen lo jadi down kayak gini terus. Bu Sandra, Ibu sabar ya. Ibu jangan sedih, Bu. Ibu serahin semuanya sama saya. Insya Allah saya bisa menemukan Reza, Bu. Saya tahu kok, Bu, tempat di mana Reza kalau Reza lagi sedih. Ibu sangat berharap sama kamu. Iya, Bu. Sekarang lebih baik Ibu istirahat. Ibu nunggu aja Reza pulang. Sudahlah, Pak. Kali ini anak ini benar. Kita pulang. Ayo. Bu Yasmin, terima kasih ya. Maafkan kalau kehadiran kami mengganggu. Iya, Bu. Nggak apa-apa. Amira, Ibu pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lo itu pinter banget ya, Ra. Pinter ngejilat. Lo nggak cuma bisa dapetin hati anak orang kaya, tapi lo juga bisa ngejilat nyokapnya. Hebat banget. Maksud kamu itu apa sih? Kamu kenapa, Lia? Karena kamu nggak bisa deket sama laki-laki seperti Reza dan kamu juga nggak bisa deket sama ibunya. Makanya kamu bisa ngomong kayak gitu sama aku. Lia, lain kali kalau punya sifat itu jangan manja. Lo berani ya ngomong gitu sama gue? Lo nggak tahu gue siapa? Kenapa? Aku salah ngomong ya? Apa yang aku omongin itu semuanya benar? Kamu ngerasa benar? Hah? Awas lo ya. Jangan lo kira gue nggak bisa ngelawan lo. Maafin aku ya Allah. Harusnya aku bisa nahan amarah aku. Mungkin lebih baik sekarang aku mulai cari Reza. Lo mau sampai kapan membiarkan masalah ini, Zan? Kalau lo mau lari terus dari masalah ini nggak akan pernah selesai. Beda kalau lo mau coba ngelurusin benang kusut ini pelan-pelan. Tolong, Van. Gue biar tenang. Supaya gue bisa berpikir. Gue belum siap balik ke rumah. Atau ketemu sama nyokap-bokap gue. Oke, terserah lo kok semuanya. Halo? Van? Van, aku lagi butuh bantuan kamu, Van. Tadi Ibu Sandra datang ke rumahku, Van. Dan dia nanyain Reza. Aku nggak tahu Reza ada di mana. Iya, gue ngerti. Masalah gampang. Gini aja, gue lagi ada saudara di sini. Jadi, mending kita ketemu di mall aja ya. Di mall? Sekarang kan, Van? Nah, tuh nyambung loh.
Oke, sekarang ya. Makasih ya. Kok Evan ngomongnya agak aneh ya? Nggak apa-apa. Yang penting Evan mau bantuin aku. Dan sekarang aku harus ke mall. Amira. Andre. Ngapain dia ada di sini? Jangan-jangan mereka PDKT lagi. Oke, Bo. Gue cabut dulu ya. Iya, hati-hati lo. Sekarang gue sendirian. Kalau aja di sini ada Amira, pasti gue bisa lebih kuat dari ini. Amira, aku butuh kamu. Gue mau nemuin Amira. Iya, gue mau memperbaiki hubungan gue sama dia. Tapi gimana caranya? Apa dia mau maafin gue? Gue perlu bantuan Evan. Mungkin kalau gue perginya sama Evan dan Evan ngomong sama dia mau maafin gue. Iya, pasti. Evan kemana ya? Aduh, aku lupa lagi janjian sama Evan di mana. Itu kan Amira, ceweknya si Reza. Itu kan Halo Amira, kebetulan banget ya kita bisa ketemu di sini. Kamu masih ingat aku kan? Aku Andre. masih. Maaf ya, aku sekarang buru-buru karena aku harus ketemu sama orang penting. Permisi. Assalamualaikum. Kenapa gue ditinggalin ya sama dia? Tapi nggak apa-apa. Gue akan kejar dia terus. Dan gue akan cari tahu kelemahannya Reza dari dia. Amira, kok kamu pergi sih? Kayaknya kamu lagi ada masalah ya? Boleh nggak kalau aku bantuin masalah kamu? Enggak kok, nggak perlu. Tapi paling nggak, aku boleh nggak jagain kamu? Karena sangat berbahaya loh kalau jalan sendirian di mall seperti ini. Kamu jagain aku. Kita kan baru kenal. Justru itu Amira. Aku pengen kita kenal lebih dekat. Karena kamu adalah cewek yang beda. Amira. Andre. Ngapain dia ada di sini?
Jangan-jangan mereka PDKT lagi. Reza? 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 Kamu ngapain sih ada di sini? Kamu sadar kan, Za? Kalau sekarang ini mama kamu tuh lagi cemas mikirin kamu. Emang kamu peduli sama aku? Bukannya kamu udah gak ketemu sama aku lagi? Tadinya, aku mau ketemu sama kamu. Aku kira kamu bisa menghibur aku. Ternyata salah. Kamu malah ngecewain hati aku, Amira. Kok kamu malah marah sama aku sih, Za? Sekarang aku tahu. Kamu tuh gak lebih dari perempuan matre. Yang bisa cuma nyari cowok kaya aja, kan? Setelah kamu tahu kalau aku bukan anak Bu Sandra. Sekarang kamu tinggalin aku. Dan kamu deketin Andre, iya kan? Astagfirullahaladzim. Reza, ayo. Lo apa-apaan sih, Reza? Lo seharusnya nggak usah bilang kayak gitu ke Amira. Dia kesini karena gue yang nyuruh. Bukan karena dia ada janji sama Andre. Ngapain lo di sini? Jangan-jangan lo kena rayuannya juga. Lo jangan sembarangan nuduh gue dong. Pantes Amira kesel sama lo. Akhir-akhir ini lo emang nyebelin banget, tau nggak? Tadi Amira nelpon gue. Dia cemas karena tahu lo pergi dari rumah dalam keadaan marah. Tadi gue juga sendiri mau kasih tahu sama dia, lo ada di rumah gue. Tapi gue takut lo tidak mau Amira tahu lo ada di rumah gue. Dan lo tetap nggak ngasih tahu dia kalau gue mau ketemu sama dia. Iya. Karena gue tahu apa yang terbaik buat lo. Gue yakin lo pasti pengen ngomong sama dia, ya kan? Nah, dan dia juga pengen ngomong sama lo. Pengen kasih pengertian. Pengen hibur lo. Dan dia pengen lo bisa ketemu sama nyokap lo lagi. Dan nyelesain salah paham kalian. Amira, kamu itu nggak sepantasnya loh dibentak-bentak sama cowok sekasar Reza. Dan aku pikir Reza itu nggak pernah berubah dari dulu. Kayaknya kamu tahu banget ya sifatnya Reza. Ya iyalah, aku tahu keburukannya Reza dari manapun juga. Dan kalau aku mau, aku juga bisa buka kok keburukannya Reza sama kamu. Tapi itu sama aja aku bikin dosa kan, buka aib orang. Lagi pula tanpa aku kasih tahu sama kamu, kamu juga udah tahu kok buruknya Reza itu seperti apa, sikapnya Reza itu seperti apa, ya kan? Amira, kalau aku boleh kasih saran sama kamu, kamu itu masih punya kesempatan loh buat cari cowok yang lebih baik daripada Reza. Sayang banget, cewek secantik kamu, sebaik kamu, itu dapat cowok yang nggak tahu diri seperti Reza. Ya, aku cuma bisa bilang, kamu lebih baik berpikir 2 kali lah. Lo ngomong apa barusan? Lo bikin lo bisa hasut Amira, lo bikin lo main baik. Kurang ajar lo. Sudah, cukup. Ayo berani, ayo. Re, mending lo pergi deh. Daripada semuanya nggak enak.
Lu lihat, gue akan balas semua sih. Reza? Reza? Reza, kamu dengerin aku. Lebih baik sekarang kamu temuin mama kamu, Za. Kamu bicara baik-baik sama mama kamu. Aku yakin, Za, mama kamu sama sekali nggak punya niat buat nyakitin kamu. Dan ini semua pasti cuma salah paham. Aku belum siap bicara sama mama. Tapi, Za, lebih baik kamu harus nemuin mama kamu. Aku yakin, Za, ini semua cuma salah paham. Dan mama kamu hilaf, Za. Kamu pasti bisa maafin mama kamu. Apalagi sekarang kan bulan puasa. Ya kan, Van? Gini aja, Rah. Kasih Reza waktu untuk mikirin ini semua. Mungkin moodnya lagi nggak bagus. Jadi biarkan dia aja dulu. Kalau suasana hatinya udah agak baik, aku yakin pasti dia bisa pertimbangkan ini. Ya kan, Zah? Oke. Kalau begitu saya akan sewa orang untuk menyelidiki Yasmin. Ini semua gara-gara pemeras itu. Kalau sampai saya tahu siapa orang itu, saya akan hancurkan dia. Kalau saja pemeras itu nggak datang dan memeras Reza, pasti Reza nggak akan cari tahu anak kandungnya Bu Sandra. Kenapa keadaan jadi rumit gini sih, Mas? Sekarang kita harus gimana, Mita? Pertama kita gagal menyingkirkan Amira. Terus kita juga gagal menangkap pemeras itu. Lalu kita gagal lagi membuat Amira jadi bersalah. Apalagi yang harus kita lakukan? Kalau begini terus, kita nggak akan menang sama Amira. Selalu saja Amira yang menang. Lebih baik kita nyerah saja sebelum kita tahu kekalahan kita sama anak kampung gitu. Apa? Nyerah? Nggak ada kata nyerah buat kita. Nyerah itu cuma buat pengecut. Saya bukan pengecut. Ya buktiin dong kalau bukan pengecut. Semua yang kita lakuin nggak akan sia-sia, Mas. Anggap aja kegagalan itu suatu pelajaran. Bahwa kita harus lebih hati-hati lagi. Terus apa rencana kita selanjutnya? Kita harus mencari tahu siapa pemeras yang sebenarnya. Aku curiga si Yasmin, Mas. Karena dia sempat mengancam aku tentang hubungan kita. Dia itu licik, Mas. Kalau kita macam-macam sama dia, pasti dia juga akan memeras kita. Jadi kamu berpikir begitu? Oke. Kalau begitu saya akan sewa orang untuk menyelidiki Yasmin. Halo. Apa? Ibu sakit? Ya. Saya segera pulang. Ada apa, Mas? Sandra sakit. Ya, cuma gara-gara bertengkar sama Reza, pakai sakit segala, bikin pusing aja. Kamu yang sabar ya. Saya sudah pulang, nanti kita ketemu lagi ya. Bagaimana keadaannya, dokter? Bu Sandra demam tinggi, Pak. Kemungkinan stres dan terlalu banyak pikiran, Pak. Sebaiknya Bu Sandra harus banyak istirahat dan mengurangi segala aktivitasnya, Pak. Ya. Saya perhatikan, dokter. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Terima kasih, dokter. Sama-sama.
Pak, Ibu memang kangen banget sama Mas Reza, Pak. Jadi lebih baik Mas Reza disuruh pulang aja. Kalau memang gampang suruhnya, saya sudah suruh Reza pulang dari kemarin. Tapi saya yakin, Pak, Mas Reza pasti mau pulang. Dengan melihat keadaan Ibu seperti ini. Ya sudahlah, nanti saya coba lagi. Sekarang kamu jaga ibu dulu ya. Iya, Pak. Tina, semuanya udah selesai ya? Iya, udah, Bu. Kalau bisa jangan ada yang kurang ya. Maaf, saya dari tadi nggak lihat Ibu Sandra. Kira-kira Ibu Sandra kemana ya? Kamu nggak tahu ya, Bu Sandra itu sedang sakit. Tadi aja beliau nggak masuk kantor. Masya Allah, Bu Sandra sakit apa? Nggak tahu sih, tapi katanya sakit demam gitu. Kayaknya Bu Sandra sakit karena mikirin Mas Reza yang nggak pulang-pulang deh. Ra, kamu tahu kemana Mas Reza kan? Kamu bujuk dia, Gi. Biar Bu Sandra bisa cepat sembuh. Iya, aku udah pernah coba ngomong sama Reza, tapi tetap aja susah. Aku rasa Reza bener-bener marah sama mamahnya. Tapi ya udahlah, kita berdoa aja semoga masalahnya cepat selesai. Iya, Ra, benar. Yang paling penting kita semua berdoa ya, semoga Ibu Sandra bisa sembuh. Amin. Terima kasih. Ya Allah, bantu aku untuk bisa bujuk Reza supaya dia mau menemui Ibu Sandra. Karena kita semua di sini menginginkan Ibu Sandra cepat sembuh. Permisi, Bu, waktunya makan. Ya, nih. Terima kasih ya, Mbak. Iya, silakan. Permisi, Bu. Terima kasih ya, Ra. Sama-sama, Bu. Ibu jangan lupa minum obat ya. Dan Ibu juga harus berdoa. Semoga Allah memberi kesembuhan buat Ibu. Bu Sandra? Bu Sandra kenapa nangis? Ibu terharu, Ra. Kalau saja Allah memberikan anak perempuan seperti kamu, Ra. Saya? Saya anak Ibu Sandra? Wah, Bu, kalau saya jadi anak Ibu Sandra, pasti saya akan marah-marah. Karena saya tahu ibunya adalah ibu yang manja. Kalau memang begitu, Ibu malah senang sekali. Bu Sandra, biar kita lebih senang, gimana kalau sekarang kita berdoa ya, Bu? Semoga Reza bisa cepat pulang. Ibu mau kan?
Iya. Selain Reza kabur dari kamu, dia juga kabur dari rumah. Loh, kok jadi ngelibatin aku sih? Ya habisnya, kamu ngapain aja sih selama ini? Kamu udah males yang ngejar Reza. Iya masih sih, cuman aku malas aja harus saingan sama Amira kampungan itu. Harusnya kamu nggak usah peduli kamu saingan sama siapa. Harusnya di mata kamu cuma ada Reza. Dan sekarang Reza lagi kabur. Kamu harus pergunakan kesempatan ini untuk merebut kembali perhatian Reza. Oke. Aku tahu Reza di mana. Hebat banget kamu, bisa punya pikiran secepat ini. Iya, kemana lagi coba Reza kalau bukan ke rumah sahabatnya? Maksud kamu, Evan? Faye? Ngapain kamu kesini? Alah, nggak usah bohong deh. Gue tahu kok dia di sini. Mana? Gue pengen ketemu sama dia. Reza... Nggak ada. Faye. Ngapain kamu di sini? Reza, kamu nggak apa-apa? Aku tuh nyariin kamu kemana-mana, tahu nggak? Ternyata bener dugaan aku kalau kamu tuh ada di sini. Za, kamu gak kasihan sama mama kamu? Dia khawatir banget loh kehilangan anak cowok satu-satunya. Mau kamu apa sih? Iya, aku pengen bawa kamu balik lagi ke rumah. Pasti mama kamu seneng banget deh ngeliat aku bisa bawa kamu balik ke rumah lagi. Kamu? Faye, ada-ada aja sih kamu. Kamu kira aku nggak tahu tujuan kamu kesini apa? Kamu ingin buat mamaku terkesan sama kamu kan? Kok kamu ngomongnya gitu sih, Za? Kamu yang bilang sendiri kok. Kalau kamu bawa aku pulang, mamaku pasti akan senang banget. Iya kan? Terserah kamu deh. Zah, kamu tuh bener-bener nyebelin banget ya. Aku udah gak mau lagi ya bujuk-bujuk kamu. Faye, ada-ada aja sih. Udah. Ngapain sih bukan barang mama? Dari mana uang sebanyak itu, Man? Ini uang kafe. Ya ini uang kafe. Uang kafe? Mama jangan bohongin Papa ya. Kalau memang itu uang kafe, nggak mungkin Mama simpan sebanyak ini di rumah. Biasanya juga ditransfer ke bank kok. Mama pasti bohongin Papa nih. Itu pasti bukan uang kafe. Kalau gitu, Papa minta bagian. Papa ini gimana sih? Mama kan udah bilang ini uang kafe. Masa Mama mau kasih ke Papa? Nggak mungkin dong. Kalau Mama nggak mau ngasih Papa, Papa minta uang buat keperluan Papa deh. Sekali nggak bisa, tetap nggak bisa. Keras kepala banget sih. Mama pelit banget sih. Awas ya, Ma. Kalau Papa satu hari dapat proyek, Mama nggak akan Papa kasih sepeser pun. Terserah. Awas. Mas, soto Mas. Jangan pakai kecap, Mas. Nah, ini dia bos kita udah datang nih. Bos. Bos tuh harusnya punya duit. Wah. Kayaknya ada yang habis berantem sama bininya nih. Habis bini gua nyimpan duit tanpa sepengetahuan gua. Banyak lagi tuh duitnya. Emangnya tuh duit ada berapa, bos? Banyak lah. Ratusan juta kali itu. Lu harus hati-hati, Don. Jangan sampai berita ini sampai ke orang lain. Bisa-bisa uang lu tuh diincar sama mereka. Untung aja kita masih temen. Iya nggak? Bener tuh, bos.
Mas, sotonya udah belum, Mas? Ayo, pesan soto. Ya, Sekenyang, tenang aja bos, makan dulu. Ini tadi yang ngobrol di salon siapa? Kok Mas nanya gitu sih? Ini rambutnya kok begini, kurang... Siapa? Arthur ya? Arthur. Hah? Iya. Nah, ini orang suruhan saya. Ya, halo. Pak Johan, barusan saya dengar dari suami Yasmin bahwa ternyata Yasmin itu menyimpan uang ratusan juta rupiah di rumahnya. Jadi benar, Yasmin punya uang ratusan juta.